Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan Terapi Kasih TV. Salam sehat, salam rizki melimpah dari berbagai arah, berkah, berkah, dan berkah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang indah ini, seperti biasa kita berjumpa kembali, namun bukan siaran live tapi siaran ulang karena ada beberapa teknis ya. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kepada sahabat-sahabat Terapi Kasih di mana saja berada. Mudah-mudahan tetap menjadi ladang amal kita, ladang amal soleh dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan membahas sebuah tema pohon keberuntungan ya. Pohon keberuntungan. Menanam pohon keberuntungan lebih tepatnya. Sudahkah Anda tahu atau sudahkah Anda sering melakukan atau menanam pohon keberuntungan? Jadi pohon keberuntungan itu bibitnya dari apa nih? Dari uang apa bagaimana gitu, ditanam kemudian nunggu nanti berbuah uang atau apa? Nah, kita akan bahas nanti hari ini ya sekarang. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa untuk teman-teman kita, barangkali ada yang sedang terbaring sakit, baik di rumah atau di rumah sakit atau di mana saja berada. Semoga Allah angkat penyakitnya, diganti dengan kesembuhan. Semoga Allah angkat penyakitnya, diganti dengan kebaikan. Sembuh yang permanen, tidak kambuh lagi, dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Terapi Kasih senantiasa mendoakan sahabat-sahabat semua, terutama yang sakit, mudah-mudahan senantiasa Allah angkat penyakitnya. Bagi teman-teman yang membutuhkan herbal Terapi Kasih, herbalnya seperti ini botolnya ya. Isinya ada 40 pil dari jamu-jamuan, dari herbal-herbal dari Timur Tengah dan dari Indonesia, diracik khusus, tidak dijual umum ya. Insya Allah untuk pertama mengatasi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saraf, kemudian yang berhubungan dengan darah, berhubungan dengan bakteri dan virus ya. Dengan saraf apa? Saraf itu seperti stroke, saraf kejepit, macam-macam lah, yang saraf yang di kepala, yang di leher, yang di ini, yang suka seperti pegel, seperti keseleo padahal gangguan saraf. Kemudian yang berhubungan dengan darah adalah seperti kolesterol, asam urat, jantung, darah tinggi, ya, berhubungan dengan darah, dan banyak lagi berhubungan dengan virus, bakteri, dan lain-lainnya. Berhubungan dengan lambung ya, ginjal, kemudian batu ginjal, kemudian pankreas, diabetes. Diabetes itu berhubungan dengan gula darah juga dan lain-lainnya, dengan darah juga. Baik diabetes kering maupun basah, insya Allah bisa diatasi dengan herbal Terapi Kasih. Bagi yang mau konsultasi atau memesan bisa menghubungi WhatsApp langsung ya. Ada di deskripsi video ini nanti WhatsAppnya. Mudah-mudahan jadi mudah-mudahan jadi asbab penyembuh dari penyakit-penyakit yang diderita. Kesembuhan datangnya dari Allah SWT. Karena herbal Terapi Kasih itu tetap mengutamakan kekuatan doa dan zikir. Insya Allah buat kesembuhan Anda semua, kesehatan Anda semua baik
sehat yang permanen, ya, tidak kambuh lagi, insya Allah. Kembali kepada tema kita adalah menanam pohon keberuntungan. Ini indah sekali, sahabat Terapi Kasih di mana saja berada. Apa itu pohon keberuntungan? Pertama kita bahas keberuntungan. Keberuntungan itu adalah hal-hal yang baik yang menimpa diri kita, hal-hal yang mengenakan. Ada juga yang diukur oleh rezeki, ada juga yang diukur oleh jabatan dan lain-lain. Makanya ketika datang kebaikan-kebaikan itu biasa disebut keberuntungan. Keberuntungan itu sebenarnya tidak datang begitu saja. Tetapi semua keberuntungan yang terjadi, semua keberhasilan yang terjadi pada diri kita itu adalah buah dari apa yang kita tanam. Keberuntungan hari ini adalah buah dari keberuntungan, ya, yang ditanam oleh kita kemarin atau dulu, ya. Kemudian keberuntungan yang akan datang adalah buah yang ditanam dari hari ini. Nah, jadi yang hari ini kita sebagai orang berhasil, umpamanya beruntung dan lain-lain, baik dari jodoh, baik dari rezeki, uang, jabatan, harta, dan lain-lain, itu sebenarnya buah yang kemarin-kemarin kita tanam. Kemudian apabila kita mau beruntung kemudian hari, maka tanamlah hari ini. Contohnya begini, kebaikan-kebaikan yang hari ini kita dapatkan itu adalah sebenarnya kebaikan yang kita tanam kemarin-kemarin. Jadi kalau nanti mau kita menjadi orang baik atau lebih baik lagi, maka tanamlah hari ini. Kebaikan apa saja? Banyak kebaikan. Dari mulai kebaikan-kebaikan yang kecil sampai yang besar. Dari mulai yang kita menyingkirkan duri ranting di jalan, ya, yang kecil-kecil, sampai yang besar-besar. Itu akan menghasilkan kebaikan yang berlipat ganda. Yang kecil aja jadi besar, apalagi yang besar. Nah, jadi apabila Anda di jalan terdapat kecelakaan, contohnya ada yang tertabrak kontainer sampai hancur, kira-kira apa yang akan diperbuat oleh kita? Rata-rata itu menghindar karena takut melihatnya, takut dengan polisi, takut dengan apa nanti ditanya. Tidak ada yang berani menolong. Nah, ketika Anda hari ini, ketika Anda waktu itu menolongnya, Anda bawa mobil, masukkan ke mobil, mobilnya berdarah-darah, dibawa ke rumah sakit dan lain-lain, menolong, itu biasanya jangka waktunya tidak lama lagi. Tunggu dalam hitungan 24 jam. Nanti akan Allah balas dengan kebaikan yang luar biasa. Itu salah satu contoh saja. Banyak kebaikan-kebaikan. Kebaikan menolong, kebaikan beramal, kebaikan sedekah, kebaikan beribadah, kebaikan lain-lain. Nanti akan dibalas, dan hitungannya memang ada beberapa hitungan yang cepat sekali. Seperti ada tetangga meninggal. Kemudian biasanya ketika ada yang meninggal atau ada yang musibah, ya, itu kan biasanya banyak orang. Nah, ketika banyak orang itu minimal harus ada minum. Maka Anda sediakan 10 dus minuman mineral gelas gitu, ya. Contohnya. Itu adalah kebaikan. Menolong orang yang lagi kena musibah seperti meninggal dan lain-lain, atau menolong orang yang mau melahirkan tidak punya uang, itu amalan-amalan yang dahsyat. Boleh langsung, ya,
Ada pertanyaan, apakah dilakukan diam-diam, sembunyi-sembunyi, atau terang-terangan? Dua-duanya boleh. Kalau terang-terangan tapi niatnya tetap ikhlas, bukan karena riya, ini jadi dua pahala. Pahala memang beramal, yang kedua adalah pahala ibadah. Jadi bukan pahala riya, ya pahala ibadah, memberikan contoh kepada orang lain. Nah, ini pahala ibadahnya, pahala syiar, ya, pahala dakwah. Jadi pahala amal dan pahala dakwah. Kalau diam-diam juga boleh. Umpamanya kita ada orang di kos-kosan, ya. Biasanya kalau di daerah kota ada kos-kosan. Sudah waktunya melahirkan, kelihatannya mereka tidak punya biaya. Sungguh pun mungkin berobatnya gratis atau apa, kan tetap melahirkan harus punya biaya. Anda masukkan uang di amplop, masuk, ditulisin, ini untuk biaya persalinan, membantu dari sahabat atau dari tetangga lah, begitu tulisin. Lalu amplop itu masukin di bawah pintunya subuh-subuh, sebelum dia keluar dia udah menemukan itu. Jangan lupa kenapa harus ditulisin, kalau nggak ditulisin kan jadi curiga. Nanti maksudnya ini uang apa dan lain-lain, dari siapa. Nggak usah disebutin nama kita, tapi anggaplah dari teman, dari sahabat, atau dari tetangga. Untuk biaya persalinan, insya Allah mudah-mudahan pakailah, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Nah, diam-diam tidak menyebutkan. Kalau mau langsung juga boleh. Itu dahsyat. Kenapa? Karena melahirkan itu adalah sudah kodrat dari Allah SWT. Ya, sungguh pun tidak pakai bantuan, tetap melahirkan gitu. Tapi kan namanya zaman sekarang tetap harus punya biaya buat berobatnya, biaya buat persalinannya, biaya dan lain-lain lah. Intinya perlu biaya. Ketika kita menemukan yang memang ini sudah takdirnya dari Allah, itu namanya melahirkan, sudah kodratnya, kemudian kita bantu, itu insya Allah seakan-akan menanam pohon keberuntungan yang cepat, yang dahsyat. Jadi ada orang kena musibah, ada yang meninggal, ada yang kemudian tadi yang mau melahirkan, kemudian ada orang yang butuh untuk biaya pendidikan anaknya nunggak terus gitu kan. Nah, ini dibantu, terutama ini untuk bukan cuma orang lain, siapa, orang-orang yang terdekat dulu, saudara dulu ya diutamakan, atau tetangga dulu. Jadi jangan untuk yang jauh-jauh dulu, utamakan yang dekat-dekat dulu. Itulah menanam pohon kebaikan yang dahsyat. Kemudian insya Allah nanti kita akan memanennya. Kapan memanennya? Itu urusan panitia. Siapa panitianya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan manusia panitianya. Yang demikian dahsyat, Allah lebih tahu dan maha tahu. Yang penting kita bukan ngurusin kapan panennya, yang penting kita ngurusin menanamnya. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat di Terapi Kasih ini mendapatkan sebuah tambahan semangat, tambahan motivasi di pagi hari yang indah ini untuk sahabat-sahabat Terapi Kasih. Sekecil apapun, jangan dilihat kecilnya, jangan dilihat besarnya, kesempatannya itu. Nah, kadang-kadang kan yang jarang itu kesempatannya. Ada kesempatan, tidak ada keberanian. Nah, atau kadang-kadang kita tidak mau melakukan, maunya yang besar-besar tapi tidak sampai, lakukanlah yang kecil. Setidak-tidaknya hari ini kita sudah banyak beramal. Amalnya minimal senyum. Senyumnya apa? Ya, kalau saya bisa senyumnya di YouTube untuk Anda semua, teman-teman. Mudah-mudahan ini senyum saya ini jadi amal. Nah, kemudian biar kita semua jadi amal,
Anda pun minimal ngasih jempol ke saya kan, like. Kemudian lebih bagus lagi kan komen, ya nyenengin orang lain kan lebih bagus. Komentar yang baik-baik, komentar yang membangun. Kemudian apalagi yang belum subscribe, segera subscribe. Nah ini juga sebuah amal. Ketika kita niatkan dengan ikhlas, diniatkan dengan karena Allah, insya Allah ini jadi ibadah. Oleh karena itu, makanya YouTube pun kita jadikan ladang amal buat kita semua dengan cara menanam. Boleh jadi ini amalnya sedikit, tapi kalau kita dilakukan tiap hari, lama-lama kan jadi bukit. Nah, mudah-mudahan saja kita mendapatkan ridho dari Allah SWT. Teman-teman, sahabat Teraplikasi di mana saja berada, YouTuber semua, insya Allah baik yang bikin konten maupun yang suka nonton YouTube, ya, mudah-mudahan terhibur dengan video ini dan mudah-mudahan membangkitkan motivasi untuk kita senantiasa menanam kebaikan. Bukan kapan panennya, tapi yuk kita menanamnya sekarang, minimal dengan senyuman di pagi hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan sekali lagi yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang memerlukan herbal teraplikasi, silakan WhatsApp. Yang mau bertanya-tanya atau konsultasi, silakan WhatsApp ke saya langsung. Insya Allah dibalas, walaupun agak lambat, insya Allah dibalas. Kalau telepon jarang diangkat ya, karena mungkin kesibukan. Tapi kalau WhatsApp insya Allah dibalas walaupun telat. Ya. Terima kasih sahabat-sahabat, sekali lagi kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk orang-orang tua kita, untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan, kesehatan dan keselamatan lahirnya, batinnya, dunianya dan akhiratnya. Amin, amin, Allahumma amin. Salam Teraplikasi, salam sehat, salam rezeki melimpah dari berbagai arah, berkah, berkah, dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi